kali ini kami akan memaparkan materi mengenai wakaf dan pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran wakaf dalam Islam. Wakaf mempunyai kedudukan penting dalam Islam, yaitu sebagai bentuk ibadah yang mengharuskan kerelaan dari seseorang yang muslim memberikan sebagian miliknya untuk kepentingan ibadah dan kebaikan. Hal ini sebagai salah satu bentuk pelaksanaan perintah Tuhan terhadap orang yang beriman. Terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 77 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, rukunlah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebaikan agar kamu beruntung." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah ini menegaskan bahwa setiap manusia yang beriman kepadanya diperintahkan untuk melakukan sesuatu kebaikan guna mendapatkan suatu kemenangan. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah berupa pengorbanan sebagian dalam harta. Wakaf juga dipandang sebagai bentuk instrumen unik yang lebih mendasar pada unsur kebijakan, kebaikan, serta persaudaraan. Sehingga mengeluarkan wakaf selain beribadah juga mempunyai dimensi membantu saudara yang membutuhkan. Model pengelolaan wakaf tunai untuk pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah model pembiayaan harta wakaf secara tradisional. Dalam buku fikih klasik menjelaskan bahwa pembiayaan harta wakaf tradisional terdapat 5 model pembiayaan. Yang pertama ada pinjaman, yang kedua ada qur atau kontak sewa jangka panjang dengan pembiayaan lump sum yang cukup besar di muka. Yang kedua ada al-ijarah di mana sewa dengan 2 pembayaran. Nah, yang keempat ada penambahan harta wakaf baru. Yang kelima ada penukaran pengganti harta wakaf. Yang kedua ada model pembiayaan secara institusional. Menurut fikih ada 2 pandangan posisi nasir dalam kaitannya dengan masalah wakaf. Yang pertama menyatakan bahwa nasir adalah penerima penyaluran sekaligus pengelola harta wakaf. Yang kedua menyatakan bahwa nasir hanyalah penerima dan penyaluran dana wakaf, sedangkan penyalurannya harus dipisahkan agar menghindari adanya kemungkinan negatif. Setelah munculnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pengelolaan wakaf tunai mulai jelas, baik dasar hukum maupun mekanisme pelaksanaan daripada wakaf uang itu sendiri. Pelaksanaan wakaf tunai berupa uang dilakukan wakif melalui Lembaga Keuangan Syariah atau LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf tunai. Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri sebagai penerima wakaf didasarkan atas saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia yang terlebih dahulu mempertimbangkan saran dari instansi terkait pasal 23 dan 24 ayat 1 dan 2 PP nomor 42 tahun 2006. Nah, Lembaga Keuangan Syariah yang telah ditunjuk oleh Menteri sebagai penerima wakaf tunai pada pokoknya memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS PWO. Yang kedua, menyediakan forum sertifikat wakaf tunai. Yang ketiga, menerima secara uang wakaf tunai dari wakif atas nama nasir. Yang keempat, menempatkan wakaf tunai ke dalam rekening titipan atau wadiyah atas nama nasir yang ditunjuk wakif. Yang kelima, menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam forum pernyataan kehendak wakif. Nah, yang keenam, menerbitkan sertifikat wakaf tunai serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nasir yang ditunjuk oleh wakif. Nah, yang terakhir, mendaftarkan wakaf kepada menteri atas nama nasir. Perwujudan serta pengembangan wakaf tunai di Indonesia bermula dikembangkan oleh Dompet Duafa Republik. Lembaga ini mempunyai misi kemanusiaan membantu golongan duafa melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pemberdayaan wakaf untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi pembangunan adalah satu proses usaha guna menyusun sebuah masyarakat ke arah untuk memajukan dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara individu maupun masyarakat. Nah,
Tujuan akhir pembangunan menurut Islam adalah untuk memuliakan martabat manusia di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Nah, setiap Muslim mempunyai peran dalam menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, karena pencapaian kesejahteraan akan mewujudkan suasana ekonomi yang stabil dan akhirnya mampu menghasilkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Nah, melalui ibadah wakaf ini, Islam mendidik umatnya bahwa setiap individu yang mampu memiliki tanggung jawab sosial untuk membangun kesejahteraan umat. Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan umat tersebut dipraktikkan dalam pembangunan tanah wakaf, yang tentunya banyak digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti tempat ibadah, contohnya masjid dan musola, kemudian lembaga pendidikan, kemudian pusat kesehatan dan keperluan sosial lainnya. Nah, fasilitas-fasilitas ini dibangun untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya Islami dalam masyarakat. Nah, usaha untuk melibatkan semua anggota masyarakat dalam perekonomian tidak hanya terbatas pada sektor publik dan sektor perdagangan saja. Peran itu juga bisa diambil oleh individu, masyarakat, dan juga lembaga tertentu. Nah, ada beberapa manfaat atau peran dalam lembaga wakaf. Yang pertama yaitu lembaga wakaf dapat membantu negara. Nah, perannya wakaf di sini yaitu tentunya dapat mengurangi beban belanja pengelolaan fasilitas umum, meningkatkan permintaan akan barang dan jasa, serta tentunya dapat membantu penyediaan lowongan pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu wakaf dan peningkatan permintaan. Nah, dalam teori ekonomi menyatakan bahwa aktivitas ekonomi akan meningkat dan hasil produksi akan bertambah jikalau terdapat permintaan yang real atas barang dan jasa. Dan juga sebaliknya, artinya apa? Artinya bahwa permintaan yang kurang akan mengakibatkan kurangnya pendapatan dan tentu juga akan berakibat pada lesunya aktivitas ekonomi sehingga pengangguran akan meningkat. Nah, dalam Islam telah mengajarkan konsep untuk meningkatkan penawaran dengan menganjurkan sedekah termasuk juga zakat. Ini dikarenakan sedekah merupakan di antara konsep Islam dalam mendistribusikan kekayaan sehingga terjadi keadilan dalam masyarakat. Nah, melalui zakat dan sedekah yang telah didistribusikan kepada mereka yang berhak, maka permintaan barang dan jasa akan meningkat. Hal ini dikarenakan tentunya orang yang menerima zakat dan sedekah akan memenuhi kebutuhan mereka dengan harta yang diterima. Nah, wakaf juga sebagai salah satu bentuk sedekah yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan penawaran secara berkelanjutan. Hal ini tentunya dikarenakan karena wakaf merupakan jenis sedekah yang pada dasarnya bersifat kekal dan distribusinya hanya pada hasil atau manfaat barang yang diwakafkan. Kemudian yang terakhir yaitu wakaf dan penyediaan peluang kerja. Nah, harta wakaf dapat digunakan untuk membangun tempat kursus dan pelatihan, sehingga kualitas sumber daya insani meningkat dan menghasilkan tenaga kerja yang dapat diterima oleh pasar. Nah, selain itu, harta wakaf tentu juga dijadikan modal investasi yang dapat menyediakan peluang pekerjaan, apalagi dengan adanya wakaf tunai dan saham wakaf yang banyak diberlakukan di beberapa negara. Hal tersebut tentu dapat menambah munculnya perusahaan-perusahaan yang banyak memerlukan tenaga kerja terampil, sehingga pengangguran dapat dikurangi dengan lembaga wakaf.